Setelah kita reset, kita masukkan NPSN. Untuk tahun anggaran tetap di tahun 2020. NPSN dimasukkan, otomatis akan muncul nama lembaga, desa, sama kecamatan, serta nomor rekening, giro. Kalau merasa nomor gironya salah, silakan diketik manual, rumusnya dihapus. Terus berikutnya, masukkan nama kepala sekolahnya. Nama kepala sekolah jangan sampai salah, karena nanti akan digunakan untuk legalisasi di beberapa dokumen di dalam. Nama bendahara dimasukkan juga bersama NIP-nya. Untuk penulisan NIP boleh dipisah pakai spasi, kalau tidak dipisah ditambahi tanda petik. Terus di poin 8 ada STS. STS di sini akan menunjukkan dua kondisi. Jika positif berarti lembaga tersebut menyetorkan ke rekening sendiri pada bulan Juni sebagai audit. Jika di sana negatif, berarti lembaga tersebut mengeluarkan uang untuk disetor ke RKUD karena kelebihan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang negatif, jangan kaget karena itu sudah saya upayakan sesuai dengan file audit yang ada dari dinas. Terus berikutnya, setelah data terisi, ada menu import generate. Import generate ini kita ambil dari file generate terakhir atau yang fix DPA. Jadi jangan pakai versi yang sebelumnya, yang sudah terkumpul ke koordinator itu yang digunakan. Yang kita gunakan sebagai kontrol si bos ready. Kita pilih import generate. Untuk yang mengerjakan proyek jangan sampai salah NPSN dengan generate-nya. Jika berhasil, di sini akan diminta ada notif filter data hemat kertas. Di sini fungsinya untuk 1C. Setiap triwulan, jadi ada 4 kali pemilihan harus dipilih ya semua. Jika sudah selesai, di sini akan ada import sukses. Jika nanti mengalami ada error 1004 itu terjadi di Office 2016 yang sudah diupdate, bisa pakai laptop yang lain atau pinjam ke temannya. Di sini tidak ada kode-kode. Jadi bisa pinjam ke temannya, yang jelas dikerjakan sendiri. Kita cek setelah data terisi dan sudah diimpor, kita masuk ke form 1B. Di form 1B, di sana akan ada yang berwarna kuning. Jangan berharap yang berwarna kuning semuanya akan otomatis. Jadi di sini untuk bunga rekening, harus ngecek di bunga gironya. Kalau misalnya sekolah tersebut tidak auto debit, misalnya dapat bunga, kan biasanya langsung terpotong untuk disetor. Secara otomatis tanggal 1 masuk langsung keluar. Karena di sana sama, kita pengerjaannya cepat, tidak perlu diketik detail, kita langsung mengetikkan angka 0. Kecuali untuk yang tidak auto debit, untuk di Bondowoso itu ada 3 kecamatan, ada 3 sekolah di 3 kecamatan itu yang mengalami seperti itu. Kolom lainnya kita isi kosong, keterangan boleh diisi kosong. Kita ngisinya per baris, per triwulan. Di sini untuk penggunaan dana di sini saya jumlahkan dari LRA di data generate dicocokkan dengan form 1C-nya.
form 1C yang biasanya teman-teman harus copy paste manual, di sini saya upayakan sudah terisi otomatis. Kelemahan dari aplikasi ini masih ada beberapa komponen yang kadang sunset. Saya contohkan di sini yang masih sunset. Nah ini. Harusnya komponen di sini sudah urut, tetapi di sini masih ada yang sunset, ini tidak masalah. Kita fokusnya ke jumlah. Yang penting jumlahnya ini sudah sesuai dengan K7A-nya tiap triwulan. Kita kembali ke form 1B. Tidak bisa diulangi ya, Mas? Pelan-pelan ya. Baru datang aku, Mas. Iya. Di triwulan ini. Untuk dana BOS tahun sebelumnya, karena ini tidak ada pengembalian dari lembaga manapun, kita isi 0. Dana BOS tahun 2020 kita isi 0. Lalu di poin kolom AA, di sini ada warna merah, jangan langsung memvonis aplikasinya rusak atau gimana. Teman-teman harus mengisi dulu yang warna kuning, selesaikan. Ada kas tunai tidak di akhir triwulan 1? Kalau tidak, isi 0. Kalau ada, isi sesuai dengan cash on hand-nya. Untuk saldo rekening, diupayakan ketik manual, atau kalau di copy paste, silakan paste value, tetapi angkanya harus dicek, tidak ada ekor lagi di belakangnya. Biasanya yang akan minus ketika teman-teman copy paste, lalu ada ekornya. Tampilannya sama secara kasat mata, tetapi secara sistem 0 di belakang itu akan membuat warna merah. Mohon maaf, aplikasinya agak jahat. Untuk kolom terakhir, kolom AD, kelebihan dana BOS tahun 2019 yang dikembalikan di tahun 2020 itu tidak ada, kecuali lebih salur. Tetapi Bondowoso aman. Terus berikutnya kita masuk ke triwulan 2. Dicek untuk penerimaannya ini sudah sesuai apa belum. Kalau tidak sesuai silakan di manual, bisa. Saya upayakan itu sudah otomatis berdasarkan data dari dinas. Terus ada satu sel yang isinya STS audit BPK 2019, insya Allah itu sudah sesuai data dari dinas juga. Jadi teman-teman tidak usah cari transaksi yang di bulan Juni. Kalau ada yang menyangkal itu silakan di manual. Untuk kolom lainnya diisi 0, keterangan 0, BOS sebelumnya 0, dana BOS tahun 2020 0, kas tunai. Jika ada di triwulan 2 kas tunainya silakan diisi, di rekeningnya juga diisi. Pedoman A dan B ini kita bisa lihat form K7BC di triwulan berjalan. Tampilan kalau benar antara kas tunai dan saldo rekening pasti akan putih. Jadi putih itu bisa benar, bisa benar. Ya bisa salah. Betul. Ya. Terus di triwulan 3 ini untuk BOS afirmasi sama kinerja saya buat otomatis di triwulan 3 karena saya kurang tahu masuknya itu bulan berapa. Ya antara bulan 3 itu ya. Triwulan ketiga. Saya masukkan di sini. Kalau di sana tidak ada penerimaan lainnya, bunga tidak ada yang selisih-selisih, silakan diisi 0 semua. Lanjut ke penggunaan dana BOS tahun sebelumnya yang dikembalikan, kelebihannya tidak ada. Kas tunainya berapa, dicek K7BC-nya, di buku rekeningnya berapa, kita paste. Oke. Seperti ini. Jadi hasilnya putih, kalau ada warna kuning bagi koordinator silahkan ditolak atau diisikan, tidak masalah. Tapi diupayakan koordinator jangan ngotak-ngatik data dari sekolah yang rekap. Iya, Bu. Untuk triwulan 4 bunga rekening kita isi 0 karena di sana sudah auto debit.
Yang tidak auto debit itu Kecamatan Wuringin, Maesan, sama Ijen. Saya lupa nama lembaganya. Ada 3 sekolah. Kita lanjut, semuanya diisi. Saldo terakhir kas tunai triwulan 4 kita cek di K7BC-nya. Pengisian 1B selesai. Ini perbedaannya, kalau yang versinya Pak Ulum dibuat 1 baris, itu berarti ngerjakannya langsung 1 tahun. Itu tidak masalah, karena nanti dari pekerjaan dengan yang versinya saya, yang 1 baris itu muncul di jumlah. Jadi biar nanti mengurangi kesalahan penjumlahan, di sini sudah difasilitasi untuk penjumlahannya. Kita cek untuk form 1C-nya, di sana insya Allah sudah sesuai dengan data generate-nya, kecuali data generate-nya tidak sesuai dengan aturan, mungkin di sana permasalahannya. Ini 1C yang triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, sampai ke form 1D. Form 1D di sini sudah saya buat otomatis sesuai form 2018. Insya Allah ini 1D tidak perlu diotak-atik. Dan yang muncul di sini saldo bunga bank ada minus, itu sama penjelasannya untuk STS. Seperti itu. Jadi pekerjaan kita insya Allah sudah selesai. Terus di sini ada tombol di halaman depan, ada menu BPK triwulan 1, 2, 3, 4 sama reset BPK. Kita taruh di menu reset BPK saja, tidak perlu diotak-atik. Jadi di sini menunya biar tampil semua form. Kalau nanti misalnya mau direkap dinas, ya tinggal copy paste ini. Mungkin itu saja, tidak sampai 30 menit selesai. Untuk rekapan tergantung koordinatornya mau direkap sendiri atau setor mentah ke dinas. Dipersilakan. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan sama partisipan online? Monggo. Tanya Silakan. Untuk rekapnya yang koordinator mungkin lebih baik kita serentak Kalau misalkan kita file mentah, kita serahkan file mentah semua. Biar ada apa namanya? Nanti kalau misalkan ada yang rekap, ada yang tidak, nanti kan ya apa? Kesannya itu kan tidak enak. Iya. Nggak usah semua ada ya. Mentahan semua ada ya. Oke. Kalau menurut informasi yang kemarin didapat itu, dinas kan asalkan ada data lembaga itu katanya mau direkapkan seperti itu. Nah, terus kesulitannya kemarin ketika di grup ditanyakan, teman-teman itu menggunakan file versi yang Pak Ulum atau Pak Sugeng yang manualan atau pakai punya saya, nanti intinya sama. Intinya kan dibutuhkan jumlah. Tetapi kalau pakai triwulan manualan tidak ada jumlah, itu yang lebih bermasalah ketika direkap dinas. Kalau misalnya kita sepakat menggunakan satu aplikasi, satu kabupaten, rekapnya mudah. Tapi terserah teman-teman, karena ini aplikasinya tidak ditunjuk oleh dinas, saya hanya memfasilitasi khusus untuk SD dan kecamatan saya. Kalau kecamatan lain mau pakai silahkan, karena mudah itu memang sulit, jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi kenapa ya? Mas. Silakan. Iya. Jadi file rekapnya enggak usah ya? Kalau saya tidak merekap, yang penting sekecamatan terkumpul selesai. Untuk permintaan hak, sejauh ini saya belum menerima permintaan untuk dicetak hak. Tapi lembaga kan sudah ada. Gitu. Ya. Iya sudah masih. Soalnya ya kita mau ngerekap formnya kan enggak ada, format rekapannya enggak ada. Mau tanya juga males kalau mau Untuk format rekapan ada di filenya Pak Sugeng, itu ada form ya 1A. Iya. Kalau mau merekap.
Kalau saya enggak, yang penting selesai karena saya masih ada tugas yang belum terselesaikan. Gitu. Jadi sama dah. Disepakati saja teman-teman, kalau misalnya ada ngerekap ya ada ngerekap. Maksudnya di kecamatannya. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan lagi? Mas tadi saya ketinggalan yang itu, yang 1C kata sampean jumlahnya kenapa kata sampean? Form 1C ini saya sudah sesuaikan dengan K7A, yaitu difilter berdasarkan triwulan dan diurutkan berdasarkan komponen. Cuma di beberapa sheet itu ada yang sangset komponennya, tetapi jumlahnya tidak ada masalah. Jadi secara nama komponennya yang sama. Iya, cuma sangset di komponen. Tidak masalah. Yang penting jumlahnya sudah sesuai di tiap-tiap belanja persediaan, belanja jasa ini sudah disesuaikan dengan LRA. Jadi koordinator silakan koordinir data generate-nya yang sudah fix sama yang fix DBA itu diamankan koordinator, takutnya sekolahnya nanti kehilangan data atau kena install dan lain-lain. Seperti itu. Data yang ada di saya yang sesuai DPA, Mas ya? Iya, pakai yang sesuai DPA. Data yang di koordinator yang sesuai DPA. Iya, sesuai DPA karena nanti akan disesuaikan dengan form SP2B-nya. Oke. Oke. Kalau belum rekon gimana ya? Kalau pas misalnya luput ya. Misalnya ini kan diminta sekarang. Insya Allah kerja. Oh alam. Iya. Kalau nggak rekon nggak punya data. Makanya bukan maksudnya datanya ada tapi masih belum fix rekornya, belum setor dinas gimana? Kalau bisa dibuat setor dinas dulu. Ya, karena hilang satu lembaga sekabupaten akan cekak gitu. Kan tidak bisa dengan kepala dinas. Iya. Mungkin itu saja. Sudah 21 menit, ada sisa waktu kalau mau ditanyakan monggo. Ini kapan, teman-teman itu anunya itu kapan? Setornya itu kapan? Biar serentak. Ini ada pertanyaan dari Joradami untuk form 1C-nya itu karena cuma itu kelemahannya di aplikasi saya itu hanya ada tidak urut. Maksudnya itu tidak urut nomornya. Tapi secara jumlah itu sudah klop. Untuk ngecek jumlahnya kita cek di form 1B di belanja itu sudah ngeling langsung ke 1C-nya. Jadi 1B ini sudah kita tarik dari form 1C. Nah, yang penting kita tiap TW-nya ini sudah benar sesuai dengan mapping. Kalau di mapping LPK itu ada di sheet mapping, sampingnya LRA juga ada. Jadi ngeceknya di sana. Jadi tidak ada masalah sih secara administrasi. Yang penting kita sudah ngerjakan seperti itu. Iya. Kalau misalnya tidak berkenan dengan aplikasi saya, ya silakan di manual. Yang penting sekecamatan. Benar ya, ya gitu. Bisa seragam. Mungkin itu dari kecamatan lain ada yang ditanyakan? Yang tahu kan beli les bakar sabtu yuk. Emut kena, mau bentar kena. Apaan sih yemut aja? Apaan sih yemut ah? Tak bentar ke Dina ngiding lagi. Bagus. Woi. Apaan sih yemut ah? Mas Roni, Zoom. Mau tanya Mas? Sudah ada yang Bang. Enggak. Sudah jelas ya. Bang. Sudah jelas. Komandan. Kemarin banyak saya tanya Bang. Nyoba kada saya coba saya temukan dada Ngetes sekade Bang, ngetes sekade ya. Bang. Terus begini, ada kendala ketika ada error, misalnya ada error, terus temannya ada yang tidak error, itu bisa jadi karena memang laptopnya seperti ini ya. Kode 1004 ini terjadi di file Office 2010 sama 2016 yang sudah diupdate.
Kalau misalnya Iya. terjadi seperti ini, silakan klik N saja, isiannya dicek. Kalau memang kalau sudah benar, diabaikan error ini. Kalau misalnya isiannya salah, silakan pinjam laptop yang lain. Karena saya tidak ada waktu untuk nguji tiap laptop kemarin, membuatnya juga dadakan gitu. Jadi ini Siap, siap. limited versi laptop. Mas Joni mana? Siap, Nyobong Bang, wis siap. sebolok, Om. Coba kada deh temu Ini ada laporan barusan di Office 2013 ada yang error. Nanti kalau misal sebenarnya ini bisa dikerjakan koordinator, tapi kalau lembaga tidak tahu nanti ngentekan. Yang penting dicoba dulu. Kalau ada yang ngeluh dengan aplikasi saya atau tidak mau menggunakan, silakan pakai manual. Jadi di sini bisa digunakan, bisa tidak ada pemaksaan. Siap. Gitu ya. Nyaman per lembaga, Om. Iya. Soalnya kan gini, kalau misalkan ada kekeliruan, nanti nyalakan koordinator, Om. Mendingan Balik kita ke TV, Gus, Gus. data per lembaga. Jadinya kita punya data untuk Iya. mempertanggungjawabkan apa yang kita kirim nanti, Om. Iya, jadi gini, untuk file yang digunakan ini karena kemarin yang di-share sama Bu Dwiani ke Korwil itu versinya Pak Ulum yang masih triwulan. Lembaga kan sudah banyak yang ngerjakan, tidak mau kerja ulang. Itu takutnya membebani mereka. Ya kita terima, kita share gitu. Kalau disuruh perbaiki ya kita kembalikan atas perintah dinas, gitu ya. Ya, betul, Bang. Betul. Iya. Jadi kalaupun koordinator nanti mau merekap tapi formnya berbeda, malah koordinator sendiri yang kesulitan. Ya. Jadi silakan teman-teman nanti kondisikan masing-masing. Mau menggunakan yang saya silakan, mau pakai yang versinya Pak Sugeng silakan, versinya Korwil kalau bisa jangan digunakan yang Korwil. Karena itu tidak ada penghapusan. Sal. Iya. Mas Sony. Iya, silakan. Kalau filenya itu kita buka terus keluar N, kemungkinan itu data yang masuk itu berbeda berapa persen? Harusnya data generate yang terbaru ini yang sudah digunakan. N bukan karena kesalahan data. Tetapi karena versi kan Office. walaupun versi Office-nya kita kayak gitu ya, terus keluar N gitu, kita tetap import data sesuai dengan data generate-nya lembaga kan, yang masuk otomatis punyanya lembaga itu kan ya, kan tidak mungkin yang lainnya. Itu kan dalam posisi kosong ya. Yang penting kita fokusnya di NPSN, karena NPSN ini akan menentukan saldo ini BKU ini. BKU yang di depan ini berdasarkan NPSN. Ini saldo 2020 awal yang ini. Kenapa yang saldo awalnya tidak sesuai dengan audit? Karena penyesuaian audit ada di bulan Juni. Ya. Begitu ya. Untuk datanya kalau bisa cari laptop yang bisa saja Siap. dicoba berarti kan N itu tidak saya putus. Gimana? Berarti kan N itu tidak mempengaruhi berarti ya? Ada. Yang penting datanya, data generate-nya itu versi 1.2 sudah, yang COVID itu yang terakhir, yang sudah dipakai untuk ready. Itu saja. Ya. Begitu ya. Ya. Mungkin itu saja ya, 28 menit, 29 menit. Jika ada pertanyaan lanjutan bisa di grup. Ya, WA Japri. Ya. Jangan Japri. Pasti. Tobuk Ria Japri. Pasti. Ya, Japri meloloh, Arpa. Pasti. Mohon izin saya akhiri ya, karena di Kecamatan Joradami ada sesi rahasia.
Oke. Iya. Oke. Wah, udah rahasia nih. Iya, Udah mau gitu. iya. Honor bro. Iya. Nyaman ya tadi KKN. Berapa ya Gus? Entar enbay lah. Untuk forumnya saya minta izin, Roman. saya akhiri dulu ya semuanya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.